Di tengah hiruk-pikuk arus globalisasi dan perkembangan modern, akar sejarah suatu kelompok etnis seringkali menjadi jejak berharga yang terlupakan. Namun, di balik gemerlap Singapura yang futuristik, tersembunyi kisah yang jarang terungkap tentang perjalanan panjang dan makna yang menghubungkan orang Jawa dengan negeri ini. Dari gelombang migrasi pada awal abad ke-19 hingga pergeseran budaya yang menyatu dengan zaman, mari kita gali lebih dalam tentang jejak sejarah orang Jawa di Singapura, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas Melayu Muslim yang lebih luas. Jumlah migran Jawa meningkat pada bagian akhir abad ke-19. Pada tahun 1891, sekitar 8.541 orang Jawa tercatat tinggal di Singapura. Ada beberapa alasan bagi peningkatan emigrasi Jawa. Pertama, kondisi di Jawa Tengah saat itu sulit, terjadi ledakan penduduk, kemiskinan, dan kelangkaan tanah. Kedua, orang Jawa aktif direkrut untuk bekerja sebagai buruh kontrak untuk perkebunan skala besar dan industri pertambangan di wilayah tersebut. Orang Jawa dianggap sebagai sumber tenaga kerja alternatif bagi orang Cina dan India. Para perekrut yakin bahwa orang Jawa akan lebih mudah berbaur dengan penduduk lokal Melayu dan akan baik dalam membersihkan hutan belukar karena mereka tinggal di daerah pedesaan. Malaya, termasuk Singapura, adalah wilayah pertama yang mengimpor buruh Jawa, sehingga wilayah ini memiliki jumlah imigran Jawa terbesar. Antara tahun 1886 dan 1890, sekitar 21.000 orang Jawa menandatangani kontrak kerja dengan Protektorat Tionghoa Singapura sebelum ditempatkan untuk bekerja di berbagai lokasi. Mereka direkrut oleh agen yang membayar biaya perjalanan mereka. Sebagai gantinya, buruh Jawa ini dikontrak untuk bekerja selama jangka waktu tertentu oleh pemberi kerja yang ditunjuk oleh agen. Selain alasan ekonomi, banyak orang Jawa datang ke Singapura untuk menjalani ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Karena pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sulit bagi para peziarah Jawa untuk langsung pergi dari Hindia Belanda, sekarang Indonesia, ke Mekah. Sebagian besar peziarah Jawa harus melakukan perjalanan ke Mekah melalui Singapura, di mana persyaratan perjalanan Inggris lebih tidak ketat. Para peziarah Jawa ini sering bekerja di Singapura dan Malaya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk ibadah haji mereka. Dalam perjalanan pulang, beberapa peziarah Jawa akan menetap di Singapura atau bekerja di pulau itu selama beberapa tahun untuk melunasi utang mereka. Selama pendudukan Jepang, Jepang membawa sekitar 10.000 pekerja Jawa yang diwajibkan. Setelah berakhirnya pendudukan pada tahun 1945, sebagian pekerja ini kembali ke Jawa, sementara yang lain memilih menetap di Singapura. Pada tahun-tahun pasca perang, banyak pria muda Jawa atau keluarga Jawa keturunan yang tinggal di Malaya bermigrasi ke Singapura untuk peluang kerja yang lebih baik. Pada tahun 1960-an, banyak orang Jawa yang tinggal di Singapura telah berasimilasi ke dalam komunitas Melayu Muslim yang lebih besar. Melalui kehidupan bersama dengan orang Melayu dan kelompok etnis lainnya, banyak orang Jawa kehilangan kemampuan dalam bahasa ibu mereka. Tinggal anak-anak orang melu ngomong Jawa tuh wis bilang kabeh. Tapi menawa saiki enek internet itu bisa. Iya. Jadi nampaknya saiki wis mula sadar. Yo, pasal aku nih kadang-kadang ngomong karo bojoku. Kita nih wong Jawa, nek ngumpul sebagai wong Jawa. Selain itu, pendidikan bahasa Inggris dan reformasi agama merusak banyak praktik Jawa tradisional yang merupakan bagian dari identitas etnis mereka. Orang Jawa di Singapura sekarang umumnya menganggap diri mereka sebagai bagian dari komunitas Melayu Muslim karena mereka secara luas membagi agama, bahasa, dan praktik budaya yang sama. Permukiman Jawa pertama di Singapura adalah Kampong Java atau Kampong Jawa. Selain menjadi pusat perdagangan, Kampong Java adalah tempat yang dituju oleh para migran Jawa baru saat tiba di Singapura. Di sini,
Mereka akan dijamu selama beberapa hari sebelum mencari akomodasi jangka panjang di tempat lain. Kampung Java terletak di area yang sekarang menjadi kawasan Arab Street dan Haji Land. Salah satu alasan mungkin mengapa orang Jawa tinggal di area yang ditunjuk untuk orang Arab adalah bahwa orang Jawa membentuk kru dari banyak kapal yang dimiliki oleh orang Arab dan beroperasi dari Jawa. Selain Kampung Java, orang Jawa menetap di bagian lain Singapura. Orang Jawa bekerja dalam berbagai profesi. Migran Jawa awal adalah pengrajin dan pedagang, serta buruh perkebunan. Migran Jawa kemudian bekerja dalam berbagai profesi seperti sopir, penjaga, tukang kebun, joki, dan pembantu rumah tangga. Ketika orang Jawa datang ke Singapura, mereka membawa bersama bahasa, seni, dan praktik budaya mereka. Beberapa orang Jawa tua di Singapura masih berbicara dalam bahasa Jawa di rumah, tetapi banyak generasi muda orang Jawa lebih lancar dalam bahasa Melayu yang mereka pelajari di sekolah sebagai bahasa ibu mereka. Orang Jawa memiliki tradisi seni yang kaya, termasuk tari Jawa, pertunjukan wayang kulit, dan musik gamelan. Beberapa tradisi ini tetap berkembang di Singapura meskipun hanya ada sekelompok kecil praktisi yang tersisa. Grup seni tradisional Teja Timur membantu menjaga tradisi ini tetap hidup dengan mengadakan pelajaran wayang kulit, wayang orang, drama tari, dan tari rakyat Jawa. Grup ini juga menampilkan bentuk seni Jawa tradisional yang dikenal sebagai kuda kepang, tarian yang diiringi gamelan di mana para penari jatuh dalam trans. Orang Jawa memiliki praktik sosial dan budaya yang serupa dengan orang Melayu karena agama dan ketaatan mereka terhadap adat istiadat Melayu tradisional yang dikenal sebagai adat. Sebagai umat Muslim, mereka mengikuti kode etik Muslim dalam hal makanan dan berpakaian. Mereka juga mengamati upacara serupa untuk peristiwa-peristiwa kehidupan seperti kehamilan, kelahiran anak, dan kematian. Namun, ada variasi yang mencolok dalam keyakinan dan praktik antara orang Jawa dan orang Melayu, terutama di masa lalu. Antropolog Judith Jamor mengamati bahwa orang Jawa pada tahun 1940-an dan 1950-an lebih tegas tentang masalah pangkat dan status daripada orang Melayu. Dia juga mengamati bahwa orang Jawa memiliki keyakinan kuat bahwa jika seorang anak lahir pada hari yang sama dengan orang tuanya, salah satu dari mereka akan mati. Untuk menghindari nasib ini, orang Jawa akan meminta seorang teman atau kerabat untuk mengadopsi anak tersebut dan kemudian mempercayakan pendidikan anak tersebut kepada ibu kandungnya. Sebagai perpaduan antara sejarah dan masa kini, kisah orang Jawa di Singapura menginspirasi kita untuk merenung tentang warisan budaya yang tak pernah pudar, bahkan dalam arus modernisasi. Dalam keterpaduan agama, bahasa, dan praktik budaya dengan komunitas Melayu yang lebih besar, orang Jawa telah menjalin identitas yang kuat dan abadi di tengah keragaman Singapura. Dengan mengenang perjuangan para migran Jawa yang datang mencari harapan di pulau ini, serta upaya mereka dalam mempertahankan akar budaya mereka, kita diberi pelajaran berharga tentang arti penting memahami dan menghormati warisan nenek moyang kita. Semoga kisah orang Jawa di Singapura terus memancarkan cahaya sebagai inspirasi bagi generasi-generasi mendatang, mengingatkan akan pentingnya menghargai sejarah yang membentuk kita, sambil tetap terbuka terhadap peluang dan perubahan yang membentang di depan.